Kisah kali ini menceritakan ketawaduan Bung Karno. Alkisah, pada 18 Juli tahun 1955, Bung Karno menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Selain menjalankan ibadah haji sebagai seorang presiden, Bung Karno juga mengadakan kunjungan resmi ke negara. Tentunya, sebagai negara sahabat, Arab Saudi sangat menghormati kunjungan Presiden Soekarno. Karena Bung Karno adalah tokoh dari negara-negara non-blok. Dalam kunjungan tersebut, banyak hal yang menarik dari seorang Bung Karno. Bahkan Raja Saud sangat mengagumi ide-ide dan pemikiran brilian Bung Karno. Saat berada di Bukit Sofwa dan Marwah, Bung Karno menawarkan kepada Raja Saud untuk penanaman pohon sebagai penghijauan di tanah tandus itu. Tak hanya ribuan pohon saja yang dikirim, tetapi para tenaga ahli pertanian Indonesia juga dilibatkan dalam proyek tersebut. Hingga akhirnya terlaksanalah penghijauan di tanah tandus tersebut. Dan tanaman itu dinamakan dengan pohon Soekarno. Awalnya ditanam di daerah sekitar Bukit Sofwa dan Marwah saja, tetapi kini hampir di banyak tempat di Jazirah Arab banyak ditanami pohon Soekarno tersebut. Dan pengaruh dari tumbuhnya pohon itu bisa menekan suhu panas di daerah yang selama ini tandus dan gersang. Bahkan daerah tersebut kini terlihat rindang. Jasa Bung Karno di Arab Saudi sangatlah nyata, bisa dirasakan hingga kini, terutama di Arafah. Banyak pohon Soekarno ditanam, sehingga saat orang wukuf bisa berteduh. Dalam perjalanan berikutnya, Bung Karno mengunjungi makam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Bung Karno ditemani sang Raja Saudi Arabia. Banyak hal yang dikagumi oleh Raja Saudi kepada Presiden Soekarno. Selain ide-ide cemerlang, sang proklamator Indonesia ini tampaknya juga akhlak yang tinggi. Saat berada di kota Madinah, Bung Karno tidak berkeliling kota terlebih dahulu, tetapi beliau minta langsung diantarkan ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang raja pun akhirnya mengantarkan Bung Karno ke makam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Bung Karno menanyakan kepada raja, di mana letak makam Nabi? Sang raja menjawab, sudah dekat, dan itu kelihatan dari sini. Seketika itu, Bung Karno turun dari mobilnya dan melepas segala atribut kepangkatan kenegaraannya. Kemudian Bung Karno berjalan merangkak mendekati makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat Bung Karno berdoa sambil menangis, didampingi oleh sang Raja Saudi Arabia. Setelah cukup lama waktunya di makam, Bung Karno kembali merangkak saat balik meninggalkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang berada di Masjid Nabawi tersebut. Saat sudah berada jauh dari makam, barulah Bung Karno berdiri kembali. Saat itulah sang raja langsung bertanya, mengapa Bung Karno melakukan semua itu? Bung Karno menjawab dengan tegas bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah manusia agung dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pangkatnya lebih tinggi dari kita, aku, dan diri. Begitu takjub sang Raja Saudi mendengarkan langsung jawaban dari Bung Karno. Tidak mengira bahwa Bung Karno mempunyai adab ketawaduan dan akhlak yang mulia. Ketauhidan seorang presiden masih melekat dalam hatinya. Sedikit pun tak merasa bangga dan besar diri, walaupun sudah menjadi presiden, tetapi tetap menjunjung tinggi nabinya. Disinilah Bung Karno mampu memberikan tauladan kepada dunia, terutama Raja Saudi, bahwa ada ketimuran tetap selaras dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan akhlak atau budi pekerti kepada seluruh umat manusia, hingga bisa diamalkan siapapun, tak terkecuali seorang presiden. Suri tauladan inilah seharusnya dijadikan contoh dalam kehidupan ini. Setinggi apapun pangkat dan derajat duniawiya, takkan bisa mengalahkan derajat akhirat, sehingga kita selalu bisa rendah diri dalam setiap langkah.